Yahudi ini tidak terima Muhammad sebagai Rasul. Ya ini ya keterangan ya. Masalahnya cuma titiknya satu. Muhammad Rasulullah dari Bani Hashim, turunan Ismail. Yahudi mengharapkan semua para nabi itu dari Bani Israel. Ini jelasnya Yahudi. Gitu. Permasalahannya cuma di situ. Gitu. Karena para nabi ini, Daud bawa Zabur, Taurat dibawa oleh Musa, Injil dibawa oleh Isa Al-Masih. Ini umatnya tidak ada yang sukses semua ini. Umat-umatnya ini belok-belok semua. Sehingga mana Allah menciptakan Nabi Rasul akhir ini Muhammad dari Bani Hashim. Itu jelasnya itu. Kalau mau nganukan sejarah, monggo tak bawakan sejarah dari Nabi Allah Adam diusir, diturunkan ke bumi sama Allah. Setan sukses itu. Sukses setan itu. Membujuk Nabi Allah Adam ini sukses dia dengan jalan satu. Lah apa jalannya? Kalian tidak tahu. Dari mana Nabi Allah Adam pertama dibujuk sama setan tidak sukses, kedua tidak sukses, ketiga kok bisa sukses? Dari mana ini? Ya kalian tidak tahu ini riwayat ini. Sehingga Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan. Allah ciptakan bumi di hari Minggu. Allah ciptakan bumi. Diturunkanlah Nabi Allah Adam tanpa busana. Nah itu permasalahannya. Makan buah kuldi. Dari mana ini? Nah, kamu ini harus tahu sejarah. Dari mana? Ayo coba saya tanya, dari mana ini Nabi Allah Adam diturunkan ke Allah? Kesalahan masalah makan buah kuldi. Setan suksesnya membujuk, bagaimana caranya? Sekali setan membujuk, tidak bisa ke Nabi Allah Adam. Kedua kali tidak bisa. Ketiga kalinya bagaimana caranya setan ini membujuk? Kalau tidak di Al-Quran atau hadis, kalian tidak tahu ini. Ayo buka sejarah antara Islam dan Kristen. Ayo bukaan sejarah. Ayo, kalian kalah di sini. Luasnya Islam dengan luasnya Kristen sejarahnya, tidak ada apa-apanya Kristen itu sejarah itu. Gitu. Kalau menurut saya seperti ini. Maka dari itu saya di sini tidak mau bawa sejarah Islam, saya tidak mau bawa Al-Quran, saya tidak mau bawa hadis. Kita berdialog dengan akal sehat. Bukti. Nah, bukti saja. Kalau Bible itu firman, pasti ada Tuhannya. Ada Allah yang berfirman itu. Buktikan. Siapa Tuhannya? Terus, kalau memang Bible itu hadis, firman menjadi nantinya hadis, siapa nabinya? Nabinya siapa? Kalian tidak bisa nunjukkan ke di situ. Berarti ini buku cerita ini. Contohnya, Nyi Roro Kidul di atas laut naik bendi itu. Kalian percaya ini? Ini cerita legenda cuman. Lah Bible seperti itu juga. Pastinya seperti itu. Gitu. Pak Lopot gitu loh. Betul. Ada orang Kristen mengatakan dirinya pintar. Saya sebut lamanya langsung. Siapa itu namanya? Petrus. Petrus itu mengatakan Bismillah itu dari Kristen. Dia bilang, Pak Lopot, saya ini orang pintar. Oh iya, bagus. Kalau kamu mengatakan kamu pintar, bagus. Kamu gampang sekali saya jatuhkan. Kamu gampang sekali saya jatuhkan. Karena di dalam Islam mengatakan, ini hadis, tidak boleh seseorang manusia Islam itu mengatakan dirinya pintar. Kalau mereka mengatakan dirinya pintar, fahuwa jahil, berarti orang bodoh. Coba nanti kamu jadi bodoh sama saya di sini. Kristen tidak ada yang pintar. Kristen itu bodoh semua. Sesat kok pintar. Tidak ada orang sesat itu pintar. Musyrikin munafikin finnar, diancam neraka kok pintar. Kalian ini orang bodoh.
Coba bismillah, terangkan bismillah itu di kitabnya kamu yang mana? Jangan kamu orek-orek Injil ya. Jangan kamu orek-orek Taurat dan Zabur. Sebab bismillah itu dari kata-kata dari situ. Lah terus di Bible terangkan mana bismillah ada di Bible situ. Coba terangkan, jangan kamu ambil perjanjian lama. Di Taurat, di Injil, jangan. Kamu jangan ambil-ambil dari situ kata-kata bismillah. Kamu harus terangkan di Bibelnya kamu, mana keterangan bismillah itu. Tuhan siapa yang menganjurkan mengatakan bismillah? Mana? Hadisnya mana? Tidak bisa. Tidak bisa dia. Lah inilah kegagalan orang Kristen. Mengambil punya kita, tapi dia tidak tanggung jawab. Setelah dikejar, tidak bisa lari. Gangnya buntu. Gangnya buntu. Makanya afala takilun, kaum muslim ini kalau mau berdialog harus pakai akal sehat. Seperti Pak Lopot, gitu loh. Betul Pak Luput. Itu Yahudi tidak mengakui karena Rasulullah itu karena dari garis Bani Ismail, dari Bani Hashim. Tapi jangan salah Pak Luput, sebenarnya Yahudi tahu juga bahwa Rasulullah itu ada masih keturunan Yahudi dari nenek moyangnya, yaitu istri dari Hashim, yang mana istri beliau adalah Salma bin Abu. Itu orang Yahudi tahu kalau nama itu adalah dari nama Yahudi. Tapi karena garis keyahudiannya itu dari garis ibu, maka tidak diakui lah sebagai Mesias. Ini bisa Pak Luput lihat pemaparan dari Dr. Manahem Ali kok. Beliau sudah menjelaskan begitu jelas dan gamblang. Makanya Yahudi tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kasusnya Nabi Isa, karena keyahudiannya terletak pada pihak ibunya, sementara bapaknya disangka dari Romawi. Di situ aja Yahudi tidak mengakuinya. Begitu Pak Luput. Pak, kalau sejarah kita ini Ahlul Bait ya, Ahlul Bait. Ini ya, Pak, dengarkan ini Pak ya. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Saya kembalikan lagi ya. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Wa mal arada Madinah fatiha min babiha. Itu Pak ya. Dari dulu kami ini sudah mengetahui sejarah-sejarah Muhammad Rasulullah. Contoh sekarang, kalau orang kafir menanyakan tentang ini ya, tentang Isra Mi'raj, ketemunya Muhammad dengan sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala, gampang sekali sebetulnya. Nah, orang muslim kan sholat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Gitu. Kalau mau mengkaji tentang Islam, Islam ini luas. Laut itu sejarahnya Islam, laut itu kala luas. Bahkan bumi ini kala luas kalau mau diuraikan tentang Al-Quran itu. Walaupun manusia, pohon, segalanya sebagai golam, tintanya air lautan, itu tidak mencukupi kalau mau diterangkan tentang Al-Quran itu. Itu tidak mencukupi itu, kertasnya kurang. Pulpennya itu, tintanya itu kurang. Min kalam wa adal kalam Imam Ali karamallahu wajhah. Loh kan lari pergi sejarah kan.
Lah pilih sejarah ini mereka tidak percaya, repot, sulit. Jadi saya tidak mau nerangkan sejarah. Saya mau berdialog dengan akal sehat. Gitu. Saya tidak nyangkut namanya Allah, saya tidak nyangkut namanya Rasulullah. Saya cuma mau menanyakan, nanya kenapa? Bibel. Saya mau tanya Bibel. Gitu. Saya tidak tanya apa-apa kok. Saya tanya Bibel. Yesus itu Tuhan yang kamu Tuhankan itu siapa? Itu toh. Itu tak engker-engker sudah tidak bisa jawab kok. Gimana grup? Tidak bisa jawab persoalan saya. Wah, betul sekali Pak Luput. Andaikan 7 lautan sebagai tintanya dan pohon-pohon sebagai penanya, itu tidak akan sanggup untuk menulis kalam Allah Pak Luput. Itu tertulis dan termaktub di dalam Al-Quran Pak Luput. Betul. Itu saya nggak bisa bantah Pak Luput. Tapi ya mohon maaf, bani terjemahan itu kan sulit Pak untuk menerima apa yang kita sampaikan. Mereka tuh cara berpikirnya terbalik-balik Pak Luput. Itu Pak Luput, sharing-sharing ilmu Pak. Terima kasih. Ya memang iya Pak. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan firman-Nya Allah seperti itu. Untuk kaum muslimin yang beriman ini. Apa untuk kaum Kristen? Kan bukan. Jadi firman-Nya Allah itu untuk muslim yang beriman. Loh ya Pak? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Untuk orang yang mukmin. Allah tidak mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil muslimin. Coba apa ini? Mau didakwakan sama orang Kristen? Tidak percaya. Percuma. Makanya saya bilang apa? Saya tidak bawa dalil Quran, tidak bawa hadis, tidak menceritakan apa-apa di dalam Islam. Saya cuma mau nanya, Yesus itu siapa? Tanyakan Yesus itu siapa, sudah tidak ada jalannya dia itu loh. Kejar terus. Jangan keluar dari topik. Yesus itu siapa? Loh gitu. Yesus itu manusia seperti saya, berjenggot, berbrewok seperti saya. Kurangnya apa Fir'aun itu? Fir'aun di zamannya Nabi Allah Musa, kurang apa Fir'aun itu? Sampai anak laki ditanamkan semua. Lahir anak laki masuk, lahir anak laki masuk. Tidak boleh ada lahir anak laki. Kurangnya apa itu? Tapi gagal mereka. Lah Yesus ini kok bisa tidak gagal? Sampai mati Yesus ini dipertuhankan sama mereka. Kalau bukan sesat tidak bisa ini. Gitu. Karena apa? Dia tidak percaya dengan Injil bawaannya Nabi Allah Isa. Gitu loh. Bibel dengan Injil dia mengatakan beda. Yesus dengan Isa dia mengatakan beda. Makanya Yesus itu lahir di kandang sampah, di kandang domba. Yesus lahir di kandang gitu. Tapi Nabi Allah Isa Al-Masih lahirnya dengan terhormat. Itu kan jadinya. Tuhannya dia dihinakan sendiri sama dia. Sudah cukup. Pernah seorang Kristen nanya tentang ayat Yusollu. Sollu. Hei kaum Islam, sollu itu Tuhannya kamu mendoakan Tuhan, mendoakan Muhammad. Hei kaum muslimin, Islam, Tuhannya kamu itu loh mendoakan Muhammad. Nah, saya masuk di situ. Kamu orang kufur itu kamu itu bodoh. Sollu itu perintah. Kamu kalau bawa ayat jangan dipedot-pedot, jangan diputus-putus. Iya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Manusia yang beriman, sanjunglah nabimu itu. Saya sendiri menyanjung. Itu katanya Allah.
dan malaikat juga menyanjung. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Sallu ala Nabi. Ini tetap aja belok, tidak bisa, tidak mungkin nyambung. Ya makanya kita bahas tentang Biblon itu Bible itu, Biblon itu sudah dibahas. Yesus itu bedanya dengan saya apa? Saya berjenggot, hidung panjang. Yesus berjenggot, hidung panjang. Bedanya apa? Bedanya Pak ya, bedanya Yesus dengan saya tidak dipertuhankan, tidak disembah. Kalau Yesus itu walaupun orangnya sudah binasa, mesti tetap disembah, gitu loh. Bedanya cuman itu, gitu Pak Loput, gitu loh.